Ini bukan cuplikan film, ini bukan medan perang, apalagi Gaza. Ini adalah kebakaran di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Ini nyata. This is the story of... Sebelum lanjut ke ceritanya, mohon tekan tombol merah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Rizka Channel. Los Angeles lumpuh, terbakar menyisakan puing-puing dalam hitungan hari. Selasa tanggal 7 Januari 2025, sekitar pukul 11.30 pagi, diketahui warga melaporkan adanya percikan api dari kabel listrik yang mengenai dedaunan kering. Lalu muncul kepulan asap dari semak-semak di atas bukit wilayah Palisade, Los Angeles, California, di sekitaran kabel listrik tadi. Sejam kemudian, 12.30 siang, asap dan api malah semakin merajalela. Kombinasi periode cuaca sangat kering di pusat kota Los Angeles dan hembusan angin lepas pantai yang disebut angin Santa Ana membuat api mudah menyebar sesuai arah angin. Pada pukul 1.30 siang, api bukannya mereda, malah semakin meluas melalap setiap semak-semak yang dilaluinya. Sampai pada pukul 6.30 malam, si jago merah mulai menuruni bukit, hingga akhirnya pukul 8.30 malam perintah evakuasi dikeluarkan karena api sudah memasuki area pemukiman. Warga panik, mereka mencoba mencerna apa yang terjadi. Ini sama sekali di luar kebiasaan. Ya, memang area California sering sekali terjadi kebakaran, tapi kali ini lain. Api sangat agresif. Dilaporkan angin berkelanjutan berkecepatan 50 miles per jam atau 80 kilo per jam dan hembusan angin di pegunungan mencapai 70 miles per jam atau 113 kilo per jam. Sehingga sedikit saja percikan api bisa berakibat fatal. Kebakaran terjadi di wilayah Pacific Palisade, Eaton, San Gabriel, Hearst, Lembah San Fernando, Kenneth, perbukitan Hollywood hingga dekat Ventura County yang membinasakan kurang lebih 10.000 bangunan. Otoritas setempat mengeluarkan peringatan bendera merah atau red flag untuk kondisi kebakaran parah. Banyak orang tanpa persiapan harus menyelamatkan diri dan tidak sedikit yang hanya bisa membawa pakaian yang mereka pakai, keluarga dan hewan peliharaan. Kendaraan pun harus direlakan jadi santapan api. Have a home. We don't have a school. We don't even know where to go, what to do next. We're staying at a friend's house. Kebakaran telah menimbulkan kemacetan di Hollywood seiring ratusan ribu orang berusaha melakukan evakuasi. Tak terkecuali para pesohor atau artis-artis Hollywood. Helikopter, ratusan bahkan mungkin ribuan relawan petugas kebakaran diturunkan, termasuk para narapidana. Walaupun praktik ini dinilai kontroversial karena para narapidana itu diturunkan untuk membantu kebakaran dengan bayaran yang sangat murah dan resiko yang sangat tinggi. Sekitar 150.000 orang di Los Angeles County masih berada di bawah perintah evakuasi. Mereka ditempatkan di tempat penampungan. Dilaporkan 16 orang meninggal dunia dan semoga jumlah ini tidak bertambah. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran California, kebakaran Los Angeles menghanguskan lebih dari 21.000 hektar area Santa Monica dan Malibu, serta 14.000 hektar di Altadena dan Pasadena. Di Kenneth, api membakar lebih dari 1.000 hektar lahan. Data ini masih mungkin bisa berubah karena hingga saat materi ini dibuat, kebakaran masih berlanjut, bahkan meningkat sejak 10 Januari 2025. Lebih gilanya lagi, angin kencang telah membuat tornado api atau firenado yang sangat menyeramkan. Hal ini bisa terjadi dalam kasus ekstrim di mana kebakaran begitu hebat. Ketika asap dari kebakaran naik dan mengembun saat mencapai atmosfer bagian atas, air tersebut bercampur dengan uap air yang telah ada di atmosfer dan air tambahan yang menguap dari tanaman yang terbakar akibat kobaran api. Hal ini kemudian menciptakan awan yang disebut pyrocumulus atau awan api. Di tengah musibah ini, masih saja ada orang yang serakah yang melakukan penjarahan di rumah-rumah kosong. Kepolisian LA dengan sigap telah menangkap beberapa orang yang terduga melakukan penjarahan, juga orang yang terduga mencoba membuat titik kebakaran baru. Ratusan rumah mewah dan mahal tidak luput dimakan si jago merah, tidak terkecuali para artis Hollywood seperti Paris Hilton, yaitu seorang miliuner pemilik Hotel Hilton, kehilangan rumahnya yang di Malibu yang hanya menyisakan puing-puing. Ben Affleck, mantan suami J.Lo, dilaporkan harus mengungsi ke rumah mantan istrinya yang lain yaitu Jennifer Garner. Mandy Moore, pemeran film Walk to Remember, mengungkapkan bahwa ia dan suaminya Taylor Goldsmith kehilangan garasi, rumah belakang, serta studio musik. Meskipun begitu, bagian utama rumah mereka masih kokoh berdiri. Kebakaran hutan ini bisa menjadi kebakaran yang termahal di Amerika Serikat.
Perkiraan awal oleh AccuWeather menyebutkan kerusakan dan kerugian ekonomi sejauh ini antara 135 miliar hingga 150 miliar US dollar atau antara 2.202 triliun sampai 2.447 triliun. Di tengah musibah ini, baru diketahui bahwa reservoir di wilayah tersebut tidak berfungsi, sehingga wali kota LA Karen Bass menghadapi kritikan atas kepemimpinannya selama kebakaran terbesar yang terjadi di kota itu. Aduh Pak, next time dicek berkala ya Pak ya. Reservoir berkapasitas 117 juta galon atau 440 juta liter tidak berfungsi dan beberapa hidran mengering. Ketika bencana yang destruktif ini terjadi, muncul beberapa spekulasi yang dikait-kaitkan. Diketahui beberapa bulan sebelum kejadian, perusahaan asuransi seperti State Farm dan Allstate membatalkan ribuan polis asuransi di wilayah berisiko tinggi, termasuk Pacific Palisades, Brentwood, dan Hidden Hills. Mungkinkah ini antisipasi dari perusahaan asuransi untuk menekan kerugian atas risiko yang rutin terjadi? Namun, Michael Soller, juru bicara Departemen Asuransi California, mengatakan pembatalan asuransi untuk area berisiko tinggi sebenarnya sudah menjadi tren di California. They've lived in this house for 75 years and they've had the same insurance, and these insurance people decided to cancel their fire, and we're going through this and it just happened and they have no fire insurance. Musnahnya bangunan-bangunan di area yang terbakar ini ada yang mengaitkan dengan rencana pembuatan Smart City di Los Angeles pada tahun 2028. Apalagi hidran tidak ada airnya ketika akan digunakan, di mana seharusnya itu tidak terjadi, mengingat Los Angeles memiliki cadangan air yang melimpah dari danau-danau di sekitarnya. Sebagian pihak menduga bencana ini adalah bagian dari agenda tersembunyi untuk mendukung transformasi kota tersebut. Ada pula yang mengaitkan dengan karma, karena Donald Trump, presiden terpilih periode terbaru, pada pidatonya sesumbar akan membuat Timur Tengah menjadi neraka jika para sandera perang Palestina tidak dibebaskan oleh Hamas. Dan kebakaran ini adalah ucapan yang berbalik arah pada negaranya sendiri. Back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Di media sosial, ramai membahas bahwa musibah itu kemungkinan terjadi karena banyaknya orang Hollywood yang menghina Tuhan. Salah satunya pada 5 Januari, tepat 2 hari sebelum kejadian, saat event besar Golden Globes 2025. Nikki Glaser sebagai presenter membuat lelucon soal Globes Leaders, di mana peringkat 1 disebutkan adalah cast and crew, kedua yaitu mom atau ibu, dan yang paling bawah dengan 0 pemilih adalah Tuhan. Walaupun ada kemungkinan dia hanya membaca prompter dan melaksanakan tugas yang diberikan, tetap saja itu tidak pantas. Musibah kebakaran ini bahkan seakan sudah diramalkan oleh salah seorang petugas pemadam kebakaran, seperti yang diceritakan di podcast Joe Rogan pada 19 Juli 2024. Dia mengatakan seorang petugas pemadam kebakaran memperingatkan kerentanan Los Angeles, California atas bencana kebakaran, dengan menyebutkan bahwa suatu saat akan ada di mana kondisi angin yang sempurna dan api akan mulai berkobar, menyebabkan kebakaran yang sangat hebat. Hal ini sangat sesuai dengan krisis yang sedang berlangsung. Who knows? Sampai sekarang belum ada laporan apakah kejadian ini yang disengaja oleh seseorang atau murni musibah yang tidak disengaja. Hingga saat ini penyebab pasti percikan api tersebut masih dalam penyelidikan. Saya ikut berduka untuk warga yang terdampak musibah ini. Hasil kerja keras yang musnah, memori yang hilang. Namun semoga semua segera pulih dan berdiri lebih kuat.